Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu wali murid di channel baru ini. Ini channel wali murid yang sudah kami bikin selama 1 tahun yang lalu, cuman baru hari ini kita upload videonya. Semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, channel ini kami buat untuk sarana sebagai wadah kita sebagai wali murid dan orang tua murid berkumpul menyampaikan pendapat, menyampaikan berita-berita yang aktual tentang dunia pendidikan, tentang pendidikan putra-putri kita, Bapak Ibu. Jadi kita siapkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang hebat, generasi yang hebat. Sekitar 20 tahun lagi Indonesia agar tercapai menjadi Indonesia emas, maka kita harus siapkan putra-putri kita. Yang tentunya Bapak Ibu para pemirsa yang sekarang menonton video ini pasti mempunyai putra yang sekarang lagi menempuh pendidikan, entah itu di SD, SMP, atau SMA. Nah, 20 tahun yang akan datang, putra-putri kita yang sekarang duduk di SD, SMP, dan SMA serta kuliah generasi saat ini, inilah yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang duduk di pemerintahan. 20 tahun lagi Bapak Ibu. Makanya senyampang masih ada waktu, mari kita persiapkan pendidikan putra-putri kita semaksimal mungkin. Bapak Menteri kita juga baru dilantik, makanya kesempatan itu kita gunakan Bapak Ibu. Sebenarnya setahun yang lalu saya sudah bikin channel ini, cuman kalau mau bikin perubahan atau memberikan saran kayaknya pada waktu itu kurang pas karena sudah di akhir-akhir periode menteri yang lama. Nah, sekarang ada menteri yang baru di kabinetnya Bapak Prabowo. Ini kesempatan kita Bapak Ibu untuk menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran kepada Bapak Menteri kita yang baru, yang sebentar lagi juga bertugas, sekarang mungkin juga sudah bertugas, mungkin masih dalam taraf penyesuaian. Dan ini kesempatan kita Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang pas, dirasa kurang masuk di hati, kurang enak, dirasa kurang cocok tentang sistem pendidikan kita, monggo disampaikan, tulis saja di kolom komentar Bapak Ibu, tulis di kolom komentar. Nah, latar belakang saya bikin channel ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan karena pergantian kabinet dan selama ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dan wali murid kebingungan kalau ingin menyampaikan unek-unek kita. Sementara Bapak Menteri ada di Jakarta, kita mau berkirim surat, kayaknya kok itu hal yang, apa ya, terlalu tinggi kayaknya Bapak Ibu. Makanya kita sebagai wali murid yang berada di daerah, kita kita bikinkan wadah, yaitu channel wali murid ini sebagai wadah kita berkomunikasi Bapak Ibu, meskipun lewat tulisan, tapi paling tidak itu mewakili. Ada perasaan atau unek-unek yang ingin disampaikan, bisa disampaikan lewat kolom komentar. Nah, semoga channel ini berkembang dan Bapak Ibu tolong di-share ke grup-grup wali murid, ada kan grup-grup WA wali murid, di-share aja, link videonya ada, di-share, nanti biar banyak Bapak Ibu yang bisa mengikuti video ini dan menyampaikan aspirasinya. Apa permasalahannya? Nanti kita bahas di channel ini di video berikutnya Bapak Ibu. Monggo, apa saja unek-uneknya. Kalau sekiranya susah, gini aja Bapak Ibu, yang sekiranya urgent yang sekarang yang jadi polemik dari tahun ke tahun tentang PPDB, tentang penerimaan peserta didik baru.
Nah, penerimaan siswa baru yang jenjang SMP, dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA ini, kayaknya kalau saya pribadi Bapak Ibu, sesuatu apa ya, banyak hal yang sulit kayaknya. Ada banyak kesulitan yang kita alami, terutama saya mewakili bapak-bapak, ibu yang apalagi yang mohon maaf ada yang gaptek ya, itu sangat kesulitan sekali untuk mendaftarkan putra-putri Mas. Sementara jalurnya banyak banget, ada jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, ada lagi jalur prestasi non akademik seperti dari prestasi olahraga, itu bisa dipakai. Terus ada lagi yang paling ribet, yang paling banyak masalah itu jalur zonasi, Bapak Ibu, zonasi. Jadi, kita ingin mendaftarkan putra-putri kita berdasarkan dekat rumah dengan sekolah, posisi sekolah, jarak rumah dari sekolah. Nah, itu diukur melalui aplikasi, lewat aplikasi. Sementara yang sering terjadi di berita-berita itu, ada yang lebih dekat tapi nggak diterima, tapi yang agak jauh diterima. Nah, itu menimbulkan polemik. Nah, itu juga menimbulkan masalah, monggo Bapak Ibu, yang masalah hari ini kita bahas tentang PPDB, tentang penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem yang lama, yang jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi, prestasi akademik dan non akademik. Bapak Ibu yang setuju, yang masih setuju dengan menggunakan sistem ini, tulis juga di kolom komentar, nggak apa-apa. Tulis saja setuju. Kalau yang kurang setuju dan minta dirubah, sampaikan juga di kolom komentarnya bahwa PPDB ini minta dirubah. Nanti dari komentar-komentar Bapak Ibu semua bisa kita lihat jumlah yang setuju dengan jumlah yang tidak setuju, nanti bisa, nanti pada saat pemangku pemerintahan sekarang, pemangku kekuasaan di pemerintahan yang terutama di Kementerian Pendidikan ini bisa mengetahui bahwa yang minta dirubah sistem PPDB-nya itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang ingin tetap menggunakan sistem PPDB yang lama. Monggo, nanti sistemnya kita ulas, yang penting Bapak Ibu setuju atau tidak, atau gini bahasanya Bapak Ibu, Bapak Ibu setuju kalau dirubah atau setuju kalau tidak dirubah. Monggo, setuju dirubah, tidak setuju dirubah, monggo tulis saja di kolom komentar. Yang setuju dirubah tulis setuju, yang tidak setuju ya tulis tidak setuju. Jadi monggo nanti kita evaluasi jumlahnya, nanti bisa kita lihat yang setuju dengan yang tidak setuju. Tapi Bapak Ibu, untuk PPDB ini nanti solusi ini hanya untuk sekedar tahu yang setuju dan yang tidak setuju ya Bapak Ibu. Untuk yang nanti sistemnya gimana untuk yang tidak setuju nanti bisa kita bahas di video berikutnya. Nanti ada beberapa alternatif, Bapak Ibu juga nanti bisa ikut turut serta nanti menyampaikan sarannya, pakai sistem yang seperti apa kalau nanti ingin dirubah sistem PPDB-nya agar tidak menggunakan berbagai macam jalur tadi. Nanti seperti apa kita bahas di video berikutnya. Yang sekarang cuman Bapak atau Ibu di rumah setuju dirubah atau tidak setuju. Monggo di-share-share ya Bapak Ibu, di-share saja di grup-grup ya, di wali murid, grup-grup wali murid itu di-share, link videonya ada, nanti di-copy, disalin ke grup-grup wali murid di media sosialnya Bapak Ibu di rumah, agar tahu jumlah jumlah yang setuju dengan yang tidak setuju, nanti kelihatan Bapak Ibu. Nanti biar jadi pertimbangan Bapak Menteri yang baru kita, bahwa, oh perlu dirubah atau tidak perlu dirubah. Monggo, silahkan Bapak Ibu ya, gabung di channel Wali Murid, ini wadah untuk kita semua, untuk memajukan, untuk mengawal sistem pendidikan
di negara kita tercinta ini untuk menjadikan putra-putri kita selain menjadi anak yang soleh dan solehah, tentunya menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat di bidang akademik maupun non-akademiknya dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang sedang berjalan saat ini. Nanti masalah kurikulum kita bahas di lain video juga, Bapak Ibu bisa nanti kita ikuti. Makanya jangan lupa Bapak Ibu ya, sambil sambil menulis komentar di kolom komentarnya, sambil klik aja tombol subscribe-nya sama loncengnya. Nanti pada saat kita upload video yang baru, Bapak Ibu nggak ketinggalan, bisa gabung lagi. Gabung teman-teman Bapak Ibu yang belum tahu dikasih tahu nggak apa-apa. Biar banyak yang gabung, lebih banyak. Jadi filosofinya begini Bapak Ibu, pada saat ada suatu masalah, banyak yang memberikan banyak kepala atau banyak pikiran yang membantu memecahkan masalah itu terasa lebih ringan untuk diselesaikan. Tapi pada saat ada suatu masalah diselesaikan oleh beberapa gelintir orang, itu akan terasa berat dan kecenderungan membuat keputusan yang salah lebih besar. Tapi kalau ada satu masalah dipikir banyak orang, itu lebih mudah karena banyak nanti solusi-solusi yang menjadi pilihan, opsinya banyak. Bahkan ada yang bisa di-compare, digabung digabung solusi A dengan solusi B bisa saling mendukung. Nanti bisa menjadikan satu alternatif solusi. Nah, itu Bapak Ibu, makanya di channel ini banyak ayo Bapak Ibu wali murid gabung di sini. Kita bantu Bapak Menteri kita untuk memajukan pendidikan kita dengan sistemnya, tentunya sistemnya biar lebih bagus, lebih hebat. Nanti orang tua juga lebih enak dan tidak keberatan dan tidak kebingungan saat akan mendaftarkan putra-putrinya masuk ke jenjang SMP ataupun SMA. Baik, sementara sekian dulu. Jangan lupa subscribe sama tulis komentarnya ya Bapak Ibu yang tadi tentang hari ini. Video ini membahas masalah PBDB, penerimaan peserta didik baru. Itu istilah yang lama, entah nanti mau diganti atau gimana sama Bapak Menteri terserah. Yang penting untuk pendaftaran murid baru aja yang paling gampang, yang jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA. Monggo, sistemnya mau dirubah, Bapak Ibu setuju atau tidak? Nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang menonton video ini. Tolong di-share-share videonya biar lebih banyak Bapak Ibu wali murid yang tahu dan bergabung di channel ini. Dan kita sampaikan nanti di sini, kita sampaikan di channel ini, kita sampaikan berita-berita aktual tentang dunia pendidikan anak kita. Tentunya dengan satu tujuan Bapak Ibu, ini untuk masa depan putra-putri kita, untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan pendidikan di bangsa dan negara kita tercinta ini. Baik, akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.